Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan membahas soal praktek untuk paket program pengolah angka spreadsheet. Nah, video ini adalah video berseri. Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan lihat pada kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya setiap kali saya mengupdate video seri berikutnya, teman-teman akan dapat notifikasi di aplikasi YouTube teman-teman. Oke, langsung saja, nggak usah kita buang-buang waktu karena kita akan membahas panjang ini. Ini adalah contoh soal praktek uji LSP. Yang pertama, buatlah file Microsoft Excel dengan nama file ini ya, nomor ujian, strip, nama siswa. Contohnya 012, 012 ini ya, strip Abu Qatadah. Nah, ini contoh nomor ujian dan nama lengkap. Nah, karena di sini tidak ada instruksi, silahkan simpan di lokal disk C, lokal disk D atau yang lainnya, maka kita bisa bebas menyimpannya di mana saja. Yang penting kita ingat di mana kita menyimpan file ini. Nah, kita karena saya banyak file di komputer saya, jadi supaya lebih mudah nanti mencarinya, saya akan letakkan saja di desktop ya. Saya klik kanan, new Microsoft Excel. Nah, kita akan membuat file Microsoft Excel, kita letakkan di desktop. Sesuai dengan instruksi nomor 1, kita klik di sini. Kemudian di sini kita ketikkan saja, misalnya nomor ujian saya 011 spasi strip kemudian nama lengkap Eko Pamuji. Nah, udah seperti itu, kemudian saya pilih enter. Nah, sudah jadi. Seperti itu saja soal nomor 1. Jadi silakan buat file Microsoft Excel dengan nomor ujian dan nama lengkap. Sudah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Buatlah sheet nama sebagai berikut ini. Soal nomor 2, buatlah sheet name sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sheet ya, ada banyak sheet ya. Ini adalah lembar kerja, supplier, jenis usaha, umur utang dan lain sebagainya. Nah, kita diinstruksikan suruh membuat seperti ini nih. Nah, kita langsung saja kita buka Excel yang tadi kita buat, klik 2 kali. Nah, oke. Nah, pada bagian bawah sini ada sheet 1, ini kita ganti sesuai dengan instruksi supplier, kemudian jenis usaha dan lain sebagainya. Kita klik kanan di sheet 1 ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih rename, kita ketikkan di situ supplier. Kemudian di sheet 2 sama juga, klik kanan, rename, jenis usaha. Kemudian pada sheet ketiga kita isikan umur utang. Pada sheet berikutnya grafik umur utang, kita bisa pilih di sini, klik kanan, rename, grafik. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi, grafik utang. Jadi kita bisa pilih di sini, klik kanan, rename, grafik utang. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa sheet ya. Pertama supplier, jenis usaha, umur usaha, grafik utang, kemudian grafik umur utang. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi instruksi nomor 2 ini seperti itu saja. Sudah bisa ya? Sangat mudah bukan teman-teman? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Buatlah beberapa tabel untuk setiap sheet berikut ini. Jadi setiap sheetnya ini kita buat tabel. Nah, di sini kita lihat jenis usaha. Nah, di jenis usaha ini, pada sheet jenis usaha ini, kita akan membuat tabel seperti ini. Ya, langsung saja teman-teman, kita lihat di tabel itu pertama diminta adalah kode dan jenis perusahaan. Kita ketikkan saja kode dan jenis perusahaan.
Selanjutnya kita ketikkan kode. Nah, ini bisa kita hapus. Kemudian pada sel berikutnya kita isikan jenis usaha. Berikutnya kita ketikkan status usaha. Kemudian kita pilih tanda panah ya. Oke, kita ketikkan termin. Nah, ini kalau kita perhatikan tulisan jenis usaha terpotong ya, teman-teman bisa geser saja gini supaya tidak terpotong, supaya lebih jelas kita. Nah, oke. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan soal CV gitu ya. CV, kemudian dan seterusnya kita bisa ketikkan. Nah, seperti ini teman-teman, kita sudah mengetikkannya. Kita juga bisa geser-geser nih teman-teman supaya tidak terpotong ya, supaya lebih jelas kita melihatnya. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, kemudian kita rapikan sesuai dengan yang tertera pada soal teman-teman. Jadi di sini kita buat tabel, kita kasih warna kuning dan ditebalkan. Kita langsung saja teman-teman, kalau kita perhatikan dari sini kode blok, klik. Jadi klik di kode sini, kemudian blok tahan ya, geser ke kanan sampai seperti ini. Kemudian kita pilih home. Di sini ada button border ya. Nah, di sini ada button border, kita bisa pilih tanda panahnya. Kemudian kita pilih yang all border. Nah, ini untuk membuat garis tabel. Nah, sudah. Kemudian kita di sini ada warna kuning ya, dan ada hurufnya tebal. Kita langsung saja untuk membuat warna kuning itu kita blok dari kode sampai dengan termin. Kemudian kita pilih home. Di sini ada font untuk mewarnai font atau untuk mewarnai fill. Nah, ini untuk mewarnai font. Kalau kita klik di sini akan ada tulisan font color, berarti ini untuk mewarnai font. Nah, kalau di sini kita bisa lihat fill color, jadi untuk mewarnai fillnya atau untuk mewarnai selnya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pilih kuning sesuai pada soal, kemudian kita pilih tebalkan bold ya. Oke, sudah selesai kita membuat tabel jenis usaha. Jadi intinya cara membuat tabel usaha tadi tinggal kita ketikkan saja, kemudian kita bikin tabel. Kita usahakan sama seperti soal. Kalau di soal itu untuk tulisan kode dan jenis perusahaan ada di kolom A1, ada di sel A1, maka kita ikuti. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Pada poin B di sini kita suruh membuat daftar supplier atau daftar pemasok. Itu ada pada sheet atau lembar kerja supplier di sini ya. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini. Kita langsung saja masuk ke supplier. Nah, kita ketikkan di sini, kita perhatikan ABC C1. Pada poin C1 kita ketikkan PT Millennium Surya Gemilang. Nah, kita ketikkan sini PT selanjutnya kita ketikkan daftar pemasok dalam kurung supplier. Nah, oke. Setelah itu kita isikan di sini. Kita perhatikan di sini ada jarak 1 ya. Jarak 1, kemudian di sel A4. Di sel A4 di sini tertulis kode pemasok. Nah, kita perhatikan sekarang kode pemasok ini tidak 2 baris ya, tetapi 1 baris atau 1 sel. Kode pemasok. Jadi kita ketikkan kode pemasok dalam 1 sel. Oke. Nah, kalau ini tertutup, kita bisa geser aja dulu sementara. Kemudian kita isikan pada sel B4 nama pemasok. Oke, kemudian ini kita geser lagi. Nanti bisa kita edit lagi ya. Supaya supaya mempermudah kita, supaya kita bisa baca dengan jelas ya. Kemudian kode
usaha. Kita perhatikan di sini kode usaha ada di sel C4, bukan C4 dan 5, tetapi C4. Jadi kita tulisnya gabung, kode usaha. Seperti itu. Dan selanjutnya kita isikan. Jadi jangan buat kode di sini, misalnya usaha di sini tidak boleh, karena kita ikuti petunjuk di sini, dia ada di C4, satu sel, maka kita gabung saja, kode usaha. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketik seperti pada yang diminta di sini ya, sampai di sini. Nah, di sini saya sudah mengisikan tabel sesuai yang diminta pada soal. Kemudian saya tinggal merapikan saja. Kita lihat di sini ada garis tabelnya ya. Jadi kita blok dari sel A4 ini, dari sini kita tahan ke bawah, geser ke kanan sampai di sini ya. Kita perhatikan, oke. Kemudian pilih home dan kita pilih all border. Nah, sudah jadi tabel kita. Kemudian kita lihat pada poin ini dikasih warna kuning. Ini sepertinya kuning ini adalah instruksi ya, tapi kita buat saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian atas ini dia ada warnanya seperti itu ya. Kita bisa blok dulu, kemudian kita pilih warna yang sesuai. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Kalau sudah, kemudian dia hurufnya tebal, karena kita masih menseleksi atau masih kita blok, kemudian langsung aja kita pilih home dan bold. Nah, kita sudah bisa membuat tabel. Tetapi kalau kita lihat bentuk tabelnya masih tidak sama ya. Di sini kecil, di sini lebar. Nah, kita tinggal menyesuaikan supaya formatnya sama dengan yang ada pada soal. Pertama-tama kita lakukan, kita blok dulu yang sel A4 ini atau 4 ini, baris 4, kita klik di sini pada tanda seperti ini, klik kanan, kemudian kita pilih format sel. Oke. Nah, di sini ada alignment, kita klik alignment. Nah, kemudian supaya seperti ini kita lihat. Nah, kode pemasok ada cukup satu sel ke bawah, kita bisa pilih yang wrap tag di situ ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita tinggal merapikan saja seperti ini. Nah, maka kode pemasok akan mengikuti seperti ini. Kemudian kita pilih klik di sini untuk membuat tulisan menjadi rata tengah. Kalau kita perhatikan di sini adalah rata tengah ya. Kemudian setelah kita blok, kita seleksi ya. Kemudian kita pilih home center. Maka tulisan akan membuat tengah. Kemudian di atas sini ada middle alignment. Kita klik di sini, maka tulisannya menjadi rata kiri kanan dan rata atas dan bawah seperti itu. Oke, lanjut kita lihat di nama pemilik ini, dia agak lebar. Semua tidak ada yang terpotong ya, maka kita bisa geser saja pas tanda seperti ini, kita geser. Nah, kemudian kode usaha, nah itu kolomnya kecil ya, kita isikan sesuai dengan permintaan. Kita klik geser ke kiri, kode usaha sudah. Kemudian jenis usaha saya rasa sudah cukup ini ya, jenis usaha, status usaha, kemudian termin pembayaran, dan terakhir adalah nama lengkap masuk. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal merapikan yang ini. PT Millennium ini sepertinya hurufnya lebih besar daripada judul tabel. Kita klik, kemudian kita bold, tebalkan ya sesuai di situ. Kemudian kita untuk memperbesar kita bisa pilih ini, atau kita pilih fontnya 14 misalnya. Nah, kemudian daftar pemasok juga sama, kita pilih bold dan kita buat 14 misalnya. Nah, berarti di sini 16 misalnya. Nah, kita sudah membuat tabel sesuai yang diinstruksikan pada soal. Nah, ini seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Ini adalah logo clip art. Jadi untuk menambahkan clip art di sini, kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih insert. Di sini ada clip art, kita klik clip art. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah muncul clip art. Clip art apa yang kita ingin cari?
kita bisa pilih misalnya, nah kemudian kita bisa hilangkan checklistnya di all media. Kalau kita ingin mencari ilustrasi, kita klik ilustrasi, kemudian kita pilih go ilustrasi saja. Nah, kita lihat di sini gambar yang disajikan adalah gambar seperti ini. Kita lihat mana yang cocok. Kita scroll ke bawah ya, atau bisa pilih tanda panah ini. Nah, kita perhatikan di sini soalnya ini sama ya, sama. Kita bisa klik di sini tanda panah ini, kemudian insert. Nah, kita perhatikan logonya sudah pindah ke sini. Ini kita bisa pilih silang di sini untuk keluar dari clip art. Nah, kalau kita perhatikan logo ini betul-betul di sini ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita tarik saja teman-teman. Tarik, kemudian kita tarik seperti ini. Tarik, klik pada tanda seperti ini plus kayak ini, klik kemudian tarik ke atas. Klik di sini, saya tarik. Klik, saya tarik. Kalau kurang kecil lagi kita bisa perkecil. Oke, seperti itu. Nah, ini kita sudah berhasil membuat logo dan tabel sesuai dengan yang diminta. Oke, ada satu lagi yang ketinggalan. Ini ditulis jumlah pemasok titik-titik orang. Maka kita bisa tambahkan di sini di kolom pada sel B19 kita ketikkan jumlah pemasok. Nah, kemudian di sini kita buat garis seperti itu pada soal ya, seperti itu. Kemudian di sini berapa orang. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa orang. Kita tulis saja dulu pertanyaannya ya. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya kita mengisi tabel dengan ketentuan dan rumus yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pada kolom deskripsi saya sertakan alamat link untuk video ketiga. Silakan teman-teman simak. Tapi sebelum teman-teman belajar video ketiga, silakan ini dicoba dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas atau masih ada kendala, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih, semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.